Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview sebuah drama Korea terbaru berjudul High School Return of a Gangster. 아침부터 경찰 전화는 좀 충격적이었다, 그치? 그래도 나는 봐야지. Setelah menerima telepon dari Lee Min Kyu, Haeyeon langsung menemuinya. Lee Min Kyu juga berkata dia udah nggak ngebutuhin Dongso dan si gendut karena udah ada si Pirang and the Gang yang nurut sama dia. Dengan hanya memberinya segepok uang dan menjanjikan akan melindungi mereka, jadi mereka tuh nurut banget sama Lee Min Kyu. Meskipun Haeyeon terlihat marah, tapi Lee Min Kyu nggak takut sama dia karena dia membawa 2 bodyguard yang akan melindunginya. Lalu Lee Min Kyu memberi Haeyeon 2 pilihan, dia mau kuliah ke luar negeri atau di penjara. 이제 나부터 보내겠다. 어차피 내가 유학. Haeyeon yang udah tahu akal bulusnya Lee Min Kyu pun nggak tergiur sama sekali. Bahkan Lee Min Kyu juga mengancamnya. Dia akan membawa ibunya ke suatu pulau yang nggak ada di peta sama sekali. Terlihat Sekyun baru aja masuk ke dalam kelas. Semuanya pada heboh dong karena ada isu Sekyun akan pindah ke kelas lain. Itu karena ayahnya Sekyun melaporkan Haeyeon ke komite kekerasan sekolah, tapi Sekyun menegaskan kalau itu semua hanyalah salah paham dan dia akan menanganinya. Lalu Haeyeon pun langsung menghampiri Sekyun dan bertanya apakah bisa semua itu dibatalkan. Sekyun pun menjawab karena semua itu adalah karenanya, tentu aja bisa. Tak lama kemudian Jaemin datang dan berkata bahwa si Pirang and the Gang telah melaporkan Haeyeon ke kantor polisi dengan tuduhan perundungan, padahal kan kebalikannya. Sontak Sekyun dan Haeyeon langsung menariknya dan membungkam mulutnya. 당한 건 이현인데 이현을 신고한 거잖아. Di sini Haeyeon menjelaskan bahwa semua itu adalah perintah dari Lee Min Kyu yang memerintahkan mereka untuk menyeret Haeyeon ke penjara remaja. Tapi setelah itu Haeyeon heran bagaimana bisa Jaemin tahu. Sekyun pun menimpali bahwa Jaemin masih bergaul dengan si Pirang and the Gang. 아이씨, 너 또 왜 나한테 지랄이냐? 이 광기병 새끼야. 광개병이 뭐냐? 야, 이빨로 문 것도 폭행죄로 고소돼. Di sini terlihat Haeyeon sedang berbicara dengan seorang detektif dan mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya jadi korbannya. Bahkan Haeyeon ingin menunjukkan bukti video perundungan mereka padanya, tapi sayangnya video itu udah terhapus. Detektifnya pun jadi serba bingung, terus dia memberi saran pada Haeyeon untuk membawa temannya yang menjadi saksi agar dia bisa terbebas dari tuduhan itu. Dan Haeyeon pun tahu siapa lagi saksi dari kasus perundungan itu yang tak lain adalah Sekyun, dan kini Sekyun lah yang membantu Haeyeon. Sebelumnya Sekyun juga membatalkan formulir atas pengajuan ayahnya tentang komite kekerasan sekolah yang sangat merugikan Haeyeon. Hal itu membuat ayahnya Sekyun marah, apalagi ayahnya Sekyun juga mendengar di kantor polisi tentang kasus Haeyeon yang baru yang merundung teman-temannya di sekolah. Sekyun langsung membantah dan mengatakan bahwa Haeyeon lah korban yang sebenarnya, bukan pelakunya. Tapi ayahnya tetap aja nggak percaya dan menganggap Haeyeon adalah berandalan yang membawa pengaruh buruk untuk Sekyun. Malam harinya Sekyun sangat pusing karena ayahnya tetap ngotot akan memasukkan Haeyeon ke penjara remaja. Di sisi lain dia juga teringat bagaimana kalau Haeyeon kembali nanti. 송혜연이 돌아와도 꼭 똑같이 말해줘라. 친구라고. Keesokan harinya Sekyun menemui Jaemin dan meminta Jaemin untuk mengambil semua bukti-bukti video perundungan Haeyeon yang dulu. Tapi Jaemin menolak karena dia ingin lulus sekolah juga dan gak ingin dipenjara. Lalu Sekyun pun berkata, kamu ingin lulus sekolah sedangkan Haeyeon harus dipenjara. Bahkan Haeyeon gak melibatkan polisi saat kamu terlibat dalam kasus penculikan ibunya. Dan gak melibatkan komite sekolah saat kamu merundungnya. Semata-mata agar kamu tetap bisa sekolah. Malam harinya Jaemin menemui Haeyeon dan mengatakan bahwa dia gak mau jadi saksi karena dia ingin lulus sekolah. Apalagi ayahnya udah ngasih buku tabungan untuk kuliahnya. Lalu Haeyeon pun menjawab kalau dia tuh nggak meminta Jaemin menjadi saksi. Lalu Jaemin bertanya, kenapa kamu nggak meminta aku jadi saksi padahal aku adalah saksi yang satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari penjara. Bahkan Jaemin sampai berlutut menangis di hadapan Haeyeon. Haeyeon pun meminta Jaemin tetap melanjutkan sekolahnya biar menjadi orang yang berguna. 진짜 송혜연이 나타나면 그때 정식으로. Tak hanya itu, Haeyeon pun juga mengajak Jaemin makan di rumahnya karena Jaemin terlihat sangat kelaparan.
Terlihat Sekyun menelpon Heon dan dia akan menjadi saksi dan melindungi Heon untuk membalas kebaikan Heon selama ini padanya. Terlihat Jaemin merenung, dia pun menangis saat dia teringat ucapan Heon. 사람은 변하지 않는다는 말이 있잖냐? Ada yang bilang orang gak berubah tapi aku yakin kamu bisa berubah. 근데 난 네가 변할 수 있을 것 같거든. Jadi tunjukkan betapa berbedanya dirimu. 그러니까 보여줘라. 달라지는 거. Kembali pada Sekyun dan Heon, Sekyun akan menjadi saksi untuk melindungi Heon walaupun harus menentang ayahnya. Di kantor kejaksaan, si Pirang and the Gang ternyata udah sampai di sana duluan dan tiba-tiba ayahnya Sekyun pun muncul dan meminta Sekyun untuk pergi dari sana. Tapi Sekyun gak mau, bertepatan Jaemin juga datang ke sana membuat Heon terkejut dan marah padanya. 너 학교에 있어야 되는 거 아니냐? Jaemin berkata sudah sepantasnya dia ada di sana. 지금 이게 뭐 하는 짓이? 보면 몰라? 매기는 중이지. Si Pirang and the Gang pun tertawa berpikir bahwa Jaemin ada di pihak mereka, tapi siapa sangka Jaemin ada maksud tertentu. Jaemin mengambil tas punggung si Pirang lalu melemparnya ke Heon dan meminta Heon membuka tablet dan dia pun memberitahu sandinya. Setelah dibuka, ternyata isi tablet itu adalah video perundungan mereka kepada Heon selama ini. Para polisi pun datang, Heon pun langsung memberikan tablet itu pada mereka. 제가 가해자입니다. 제가 저놈들이랑 송현을 때리고 Dan singkat cerita, akhirnya Jaemin and the Gang ditangkap deh sama polisi dan dipenjara di penjara remaja. Di saat di dalam mobil polisi, Jaemin melihat Heon yang asli, sontak dia terkejut dong. Jaemin pun menangis dan dalam hatinya berkata minta maaf pada Heon. Dan Heon pun menganggukkan kepala tanda dia telah memaafkan Jaemin. Terlihat Sekyun meminta ayahnya meminta maaf pada Heon tapi ayahnya nggak mau. Ayahnya malah menyuruh Sekyun pindah sekolah. Tentu aja Sekyun menolak dan nggak mau pindah sekolah. Sekyun berkata jika ayahnya tetap aja memaksanya maka dia akan berhenti sekolah. Dia juga berkata dia nggak akan meninggalkan Heon karena Heon adalah sahabatnya dan dia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang terhormat. Diperlihatkan Heon bertemu dengan Bos Jil-sung. Siapa sangka Bos Jil-sung mengenalinya sebagai Kim Dokpal. Padahal Heon sudah menutupinya. Tapi Bos Jil-sung mencari kemiripan antara Heon dan Kim Dokpal yang gak ada sama sekali. Bahkan Bos Jil-sung sampai datang ke kuil berdoa dan mengambil jimat. Bos Jil-sung juga berkata dia nggak tahu harus sedih atau bahagia merasakan kehadiran Kim Dokpal untuk sementara. 형님은 아신다. 내가 김덕팔이라는 걸. Di sini juga diperlihatkan Heon menemui pimpinan baik dan membongkar semua kebusukan Lee Min-kyung dan akhirnya terbongkar deh semuanya. Walaupun harus melalui drama dari Lee Min-kyung, tapi akhirnya pimpinan baik percaya pada Heon. 네가 한 짓, 납치의 약물은 OK 건설에 엮여서 터지면 돌이킬 수 없다는 거 몰라! Setelah Heon keluar dan menemui Dong Sok dan juga si gendut, di situ Dong Sok teringat Kim Dokpal setelah Heon mengatakan sesuatu yang sama seperti yang diucapkan Kim Dokpal pada mereka dulu. 난 한 바퀴 돌다 가야겠다. 나 한 바퀴 돌다 들어와. Diperlihatkan Heon berada di halte, tiba-tiba Heon yang asli muncul. Kim bertanya berapa waktu yang tersisa untuk mereka kembali. Heon pun menjawab 1 minggu. Detik-detik yang sangat menyedihkan, bahkan Kim menghindari telepon dari Dong So. Lalu Heon pun bertanya, kenapa kamu menghindarinya? Apakah kamu juga nggak berpamitan sama Sekyun? Diperlihatkan Heon bertemu dengan Jaehyun. Heon meminta kepada Jaehyun agar dia meminta maaf pada Sekyun. Sebelum menemui Sekyun, Heon juga meminta pada Jaehyun untuk menghapus kontak nomor ayahnya Sekyun. Dan Jaehyun pun menurutinya. Di sini juga diperlihatkan Sekyun yang kini kerja part-time dan Jaehyun menemuinya di tempat kerjanya untuk meminta maaf. 사과하러 왔어.
Setelah dia meminta maaf, Sekyun pun berkata dia akan memikirkannya. Terus dia malah bertanya apakah Heon akan pindah sekolah. Mendengar hal itu, mendadak Sekyun pun berlari mendatangi Heon. Setelah bertemu Heon, Sekyun pun bertanya apakah Heon yang asli udah kembali. 이현이 돌아온 거냐고. 돌아왔는데 나한테 일부러 말 안 한 거지. Lalu Kim pun mengajak dia ke makamnya dan memberitahu bahwa dia yang sebenarnya udah meninggal. Dia juga mengatakan penyebab kematiannya karena menolong Heon saat bundir. Sebenarnya Sekyun agak kecewa karena baru dikasih tahu sekarang. Tak lama Heon yang asli pun datang dan Sekyun pun melihatnya. Sekyun sangat terkejut, lalu dia mendekati Heon dan memastikan bahwa itu adalah Heon yang asli. Lalu Heon pun memeluk Sekyun. Kim yang melihat mereka berdua pun memberi waktu mereka berdua untuk saling bicara. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan Dongso. Lalu Dongso pun menghampirinya dan dia terlihat sedih. Tak lama si gendut pun datang. Kim yang menyadari waktunya udah nggak banyak lagi lalu mengajak mereka berdua minum soju bersama. Dongso berkata kenapa nggak dari dulu Kim tuh ngomong kalau dia itu Kim Dokpal. Kim pun menjawab karena dia itu udah mati dan dia nggak mau ada pemakaman kedua untuk rohnya. Kim pun juga berkata dia berterima kasih karena Dongso selama ini sudah setia padanya. Dongso pun berkata bahwa dia sangat senang bekerja dengan Kim. Walaupun dia kembali dalam bentuk apapun, dia akan tetap mengingatnya. Di sini terlihat Sekyun yang menangis karena mengingat perpisahannya dengan Kim. Dari sekian banyak orang, Kim adalah sosok orang yang sangat mengagumkan baginya. Sekyun sangat senang berteman dengan Kim, begitupun dengan Kim. Dia juga sangat senang berteman dengan Sekyun. Kim juga berkata kelak Sekyun akan menjadi orang dewasa yang lebih baik darinya. Lalu Kim pun menyuruh Sekyun pulang karena orang tuanya pasti menunggunya. Kini adalah pergantian roh Kim dan Heon yang ternyata di luar dugaan. Seharusnya Kim lah yang pergi karena nyatanya jasadnya udah nggak ada, tapi di sini adalah Heon yang pergi. Heon udah lelah menjalani hidupnya berkat Kim dan melihat senyum di wajahnya, Heon pun juga cukup senang. Dia bahagia meninggalkan jasadnya untuk Kim dan dia bisa pergi dengan tenang. Waktu pun berlalu, kini Sekyun dan Heon terlihat sudah kuliah dan berada di universitas yang sama. Dan film pun berakhir.